Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusur. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala yatluna kitaballahi wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa zakarahumullahu fi man indah. Shadaqallahul azim wa sadaqallahu rasulul karim. Yang saya hormati dan muliakan kepada para orang tua, para penasehat, para pengurus Masjid Baitur Rahim, bapak-bapak, ibu-ibu yang insya Allah kita pada pagi hari ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin. Pertama dan utama, marilah untuk selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada pagi hari ini kita sama-sama dapat melaksanakan salah satu perintah Allah, yaitu mengerjakan sholat subuh secara berjamaah. Karena kata Rasulullah SAW, man sholata barda'in dakhalal jannah. Barang siapa yang mengerjakan sholat barda'in, sholat di dua waktu dingin, maka baginya adalah surga. Maka para ulama menyampaikan apa itu sholat di dua waktu dingin, yaitu sholat subuh dan sholat asar. Sholat subuh ini lagi dingin-dinginnya keadaan, dan sholat asar adalah lagi dingin-dinginnya hati. Maka pagi ini kita dipaksa memaksakan diri, kita digerakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sama-sama menjalankan perintah Allah, yaitu mengerjakan sholat subuh secara berjamaah. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita sanjung agungkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insyaallah kita sebagai umatnya akan mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan pagi ini saya mendapatkan giliran juga ya Pak. Nyampe juga akhirnya giliran ini. Setelah berbulan-bulan akhirnya nyampe juga. Maka pada pagi hari ini saya akan menyampaikan kultum singkat, yaitu tentang 3 jenis hati manusia. Hati ini merupakan suatu organ tubuh yang mana menjadi barometer perilaku seseorang. Bila mana hati ini baik, maka perilaku seseorang pun akan menjadi baik. Dan bila mana hati ini tidak baik atau rusak, maka perilaku seseorang pun menjadi rusak. Sebagaimana Rasulullah SAW menyatakan dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW berkata kepada para sahabat, ala wa inna fil jasadi mudghah. Kata Rasulullah SAW, ketahuilah sesungguhnya dalam diri, dalam tubuh manusia itu ada segumpal darah. Di dalam riwayat lain dikatakan ada segumpal daging. Iza saluha saluhal jasadu kullu. Bila mana daging atau segumpal darah itu baik, maka semua anggota tubuhnya menjadi baik. Perkataannya menjadi baik, perkataannya menyenangkan orang lain, perilakunya menyenangkan orang lain, selalu menolong orang lain. Dan biasanya bapak-bapak, ibu-ibu hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang baik ini kehadiran
kehadirannya selalu ditunggu-tunggu oleh orang lain. Bila mana dia ini tidak kelihatan satu hari aja, orang lain menanyakan, kemana Bapak ini? Kira-kira di masjid kita seperti apa Pak? Siapa kira-kira orangnya? Ada nggak di masjid kita? Banyak ya Pak. Pak Haji Budi. Pak Haji Budi kalau nggak kelihatan satu hari dua hari, orang-orang nanya, mana Pak Haji Budi? Nggak pernah kelihatan. Pak Haji Dayat kalau lagi keluar, Pak Haji Aep. Tetapi hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wa idza fasadat fasadul jasad kulluh. Tetapi bila mana hati ini atau segumpal darah ini atau segumpal daging ini rusak atau tidak baik, maka seluruh anggota badannya menjadi tidak baik. Perkataannya selalu menyakitkan orang lain, perilakunya selalu menyakitkan orang lain. Dan biasanya bapak-bapak, orang yang hatinya tidak baik, orang yang perilakunya tidak baik ini, kehadirannya tidak membuat nyaman orang lain. Kalau ada simpulan ini kayaknya nggak enak, tidak nyaman kita dibuatnya, karena hari-harinya ketika bertemu selalu menjelekkan orang lain. Kira-kira di masjid kita ada nggak Pak orang? Insya Allah nggak ada ya Pak. Nggak ada satu maksudnya Pak. Enggak, insya Allah nggak ada. Insya Allah nggak ada di masjid kita, nggak ada. Mungkin di luar sana. Maka hadirin dimuliakan oleh Subhanahu Wa Taala, Rasulullah SAW mengatakan, apa itu segumpal darah atau segumpal daging? Rasulullah SAW sabdakan, ala wahiyya qalbu. Segumpal daging atau segumpal darah itu adalah hati. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka begitu pentingnya hati ini. Imam Ghazali rahimahullah menyampaikan dalam kitab Ihya Ulumuddin bahwasanya hati manusia ini terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah qalbun mayyit namanya, atau hati yang mati. Hati yang mati ini adalah hati yang menolak tentang kebenaran. Hati yang tidak mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa tidak mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu Wa Taala? Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Baqarah ayat 6 sampai 7, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir itu sama saja. Dia itu mau diberi peringatan atau tidak diberi peringatan, mereka tidak akan beriman. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum adzabun adzim. Karena Allah Subhanahu Wa Taala telah mengunci daripada hati mereka, dan pendengaran mereka, penglihatan mereka telah tertutup, dan mereka akan mendapatkan azab yang sangat berat. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga hati kita ini tidak dijadikan Allah Subhanahu Wa Taala menjadi qalbun mayyit, karena qalbun mayyit ini bahaya, akan kekal di neraka selama-lamanya. Lalu yang kedua, hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Imam Ghazali sampaikan ada yang namanya qalbun marid, yaitu hati orang yang sakit. Hati orang yang sakit ini tidak hanya menimpa orang-orang kafir saja, bahkan hati orang yang sakit ini dapat menimpa orang-orang yang beriman. Ketika dikatakan kebaikan, dirinya menerima, tetapi hatinya menolak. Dijelaskan di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Baqarah, fi qulubihim marad fazadahumullahu marad walahum adzabun alim. Di dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah Subhanahu Wa Taala menambah penyakitnya itu, dan mereka mendapat azab yang pedih karena mereka berdusta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka alim ulama kita sampaikan, hati yang sakit ini masih bisa diobati, Pak.
Tetapi bila mana hati yang sakit ini tidak diobati, maka Allah Subhanahu wa taala akan tambah lagi daripada sakitnya itu, sehingga hatinya berubah menjadi hati yang mati. Bagaimana obat daripada hati yang sakit ini? Nah, sering kita dengar lagunya itu, Pak. Obat hati ada 5 perkaranya. Yang pertama, baca Quran dan maknanya. Yang kedua, sholat malam dirikanlah. Yang ketiga, berkumpullah dengan orang-orang soleh. Nah, seperti kita ini, Pak, pada pagi hari ini berkumpul dengan orang-orang soleh. Semoga bila mana kita ada hati yang sakit, Allah Subhanahu wa taala sembuhkan daripada hati kita. Lalu yang keempat, perbanyaklah berpuasa. Dan yang kelima, berzikir malam diperpanjang. Maka dengan kita melaksanakan di antara 5 ini, insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan mengubah hati yang sakit kita menjadi hati yang baik. Lalu yang ketiga, hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa kata Imam Ghazali rahimahullah, 3 jenis hati ini yaitu adalah hati qalbun salim atau hati yang selamat. Selamat dari apa? Selamat dari menyakiti orang lain, selamat daripada kesyirikan, selamat daripada menggunjing orang lain, menggibah orang lain. Maka janji Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang hatinya selamat atau orang yang selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala diterangkan di dalam surat Al-Fajr, ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai jiwa yang tenang. Mengapa jiwa yang tenang? Karena hatinya telah tenang. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Maka hadirin melakukan Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan hati kita ini menjadi hati yang salim, hati yang selamat, hati yang bersih, hati yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat kita. Sekalipun kita mempunyai hati yang sakit, segera-segera kita berobat dengan cara 5 tadi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Kita tutup dan doa kifaratul majelis. Subhanallah